Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel 902 Garage. Di video kali ini ada satu motor yang baru kita selesaikan modifikasi kaki-kakinya. Salah satu motor juga yang cukup favorit nih buat teman-teman pecinta touring nih. Nah, teman-teman tahu kita biasa kerjain upside down di motor CB150 dan ini yang new ya tipenya. Modelnya biasa, nggak tinggi. Ini unik nih. Si Om yang punya motor minta dimodif, konsepnya touring. Jadi pakai pelek jari-jari depan belakang, pakai upside down yang ukurannya lebih tinggi dari biasanya. Jadi mau nggak mau sebelumnya kita ngobrol, diskusi, konsultasi gimana ya, mau pakai upside down yang basic trail atau upside down yang universal tapi kita buat ukurannya lebih tinggi. Ternyata kita cari di pasaran yang basic trail itu jarang atau minim yang siap double kaliper, jadi dudukannya single rata-rata, modelnya CRF, KLX, dan rata-rata segitiganya lebih sempit. Oke, kita cut sampai di situ. Akhirnya kita punya solusi bagaimana upside down yang biasa kita setting dan sudah PNP ini kita pertinggi. Jadi kita custom bagian dalamnya khusus project di workshop ya. Jadi kalau untuk kirim-kirim agak repot nih nyeting bagian dalamnya. Kecuali memang nyeting langsung. Jadi kita sambung ini bagian dalamnya, kita bongkar. Teman-teman lihat video prosesnya sebelum kita review ini. Jadi kita sambung kurang lebih nih 7-8 cm upside down-nya. Diameter ininya 51 tetap, ininya AC41. Jadi ini tinggi basic awalnya kan 75 cm. Upside down-nya sekarang itu kurang lebih 85 cm nih ukurannya. Nah, sesuai konsepnya, pelek jari-jari, mantep lagi pakai double cakram. Pelek jari-jari depan ini seperti diinformasiin sebelumnya, ukurannya 3,5 inch, bannya 120/70 dual purpose dari Turino. Terus pengereman setnya biasa kita harus pakai yang top. Kita pakai RCB 2 piston kanan kiri, selang percabangan di sini. Atasnya pakai RCB juga. Jadi full RCB nih pengeremannya, yang atas 17 mm biar kuat mompa. Biasalah, kita udah tahu speknya yang buat double caliper seperti apa, master remnya cocoknya yang kayak apa. Nah, yang unik di sini tromol jari-jari nih. Teman-teman banyak yang tanya di Instagram, di Facebook, Om gimana tuh tromol jari-jarinya, bisa nggak setting bikin atau order tromol jari-jari aja yang bagian depan? Bukan nggak bisa, tapi di sini kita lebih mengarah ke konsep motor. Kalau hanya jual part aja yang ada nanti mahal di ini, mahal di harga part. Jadi sesuai dengan konsep yang dibuat, ini konsepnya touring ya, lebih ke arah touring. Jadi depannya dibikin double disc. Karena basic awal tromolnya ini sendiri single, kita bikin adaptor lagi sebelah kiri. Yang di video sebelumnya udah dilihat kan prosesnya, dibikin double. Jadi piringannya pakai basicnya dari Ninja 250 Fi Delcavic, diameternya 300. Terus repaint, pelek dan tromol. Spakbor depan, pasti ada yang tanya juga. Spakbor depan ini pakai basicnya originalnya CBR 250 RR. Lebih bagus bentuknya, custom brake. Kita akan pindah ke bagian belakang, apa aja yang dimodif. Nah, untuk yang bagian belakang otomatis pelek juga besar. Nah, pelek yang dipakai ini ukurannya belakang 5 inch, bannya 160/60.
Jadi swing arm otomatis harus ganti, wajib ganti. Nah, sesuai konsepnya, swing armnya pakai aftermarket model Supermoto. Jadi kesan touringnya itu makin kelihatan dengan swing arm yang bentuknya kayak begini nih, agak lebih besar dari originalnya dan lebih lebar. Bukan model sporty ya, karena ini kan lebih mengarahnya ke konsep touring ya. Gear set otomatis harus lebih besar dari originalnya. Ini pakai 1548. Terus tromolnya juga sesuai dengan depannya sama basicnya memang buat New CB. Di belakang nggak begitu banyak penyesuaian, hanya ini kita pakai spacer sedikit nih, spacer gear. Terus bannya juga pakai dual purpose sesuai dengan konsepnya dan menyesuaikan yang depan. Ukuran tinggi shock belakang itu otomatis harus ditinggiin. Kebetulan Xiaomi-nya juga sebelum kesini sudah membuat motor ini ukurannya lebih tinggi juga, jadi kita nggak perlu banyak penyesuaian di monoshock. Rollingnya dirubah. Teman-teman pasti udah tahu yang punya CB gimana cara ninggiin monoshock atau ninggiin bagian belakang buritan. Bisa pakai yang bagian atas atau rolling setnya yang dirubah, U-nya. Nah, konsepnya seperti itu. Jadi teman-teman bisa lihat hasilnya kayak begini. Kita tadi udah coba reading gimana posisinya. Kalau gue pribadi sih nyaman nih, dipakai touring kayaknya enak banget. Apalagi posisi udah duduk di atas motor, kaki udah naik, kayaknya nggak akan capek gitu karena stangnya tinggi ya. Terus posisi handling juga semakin nyaman dipakainya karena bannya udah lebar gitu. Oke. Bagian atas kita pindah teman-teman, biar membuat kesan ini motor konsepnya touring. Sektor kemudi juga otomatis udah diganti kebetulan sama si Om-nya, jadi kita nggak perlu penyesuaian, hanya memindahkan dari yang sebelumnya ke upside down ini. Racernya pakai racer KLX, BF, fat bar, stangnya pakai Pro Taper. Mas rem sama handle tadi sesuai kopling RCB S1, yang kanan 17, yang kiri S1 sesuai warnanya biar konsepnya sama gitu. Kabel gas sama kabel kopling ini otomatis ganti nih. Kayaknya ini basicnya dari yang motor-motor sebelumnya yang stangnya pada tinggi-tinggi kayak Tiger Revo, Verza atau Mega Pro, itu bisa kita aplikasikan di sini. Jadi pakai kabel kopling atau kabel gas itu yang bisa kita pakai. Teman-teman udah banyak yang tahu deh kalau pakai stang tinggi, pakai stang fat bar, gantinya pakai apa. Itu tinggal penyesuaian di dudukan-dudukannya aja. Nggak susah kalau itu. Kita hanya garap di bagian sektor bawah. Nah, konsepnya seperti ini. Jadi teman-teman mau bikin kayak begini bisa di kita. Bicara budget nih sekarang. Kalau masalah budget, menggarap kaki-kaki ini total semua ya, perkiraan budgetnya 15 juta. Jadi sudah upside down, sudah pelek lebar, sudah ban, double kaliper, double cakram, swing arm, gear set, itu budgetnya 15 juta kurang lebih. Tinggal sesuaikan mau merek apa velgnya, mau merek apa tromolnya atau upside down. Kalau bicara upside down semua sama sih dari segi spek. Kita juga ngasih budgetnya dari upside down sama, nggak banyak perubahan. Cuma yang ngebedakan warna, misalnya Om pengen warna gold, pengen warna hitam, bisa kita siapin. Jadi teman-teman tinggal kalau urusan warna bisa dikondisikan deh. Speknya seperti apa, warnanya kayak gimana, bisa kita atur nanti. Untuk video kali ini kita sudahi. Teman-teman bisa lihat hasilnya. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat buat informasi mengenai modifikasi motor Honda CB150 dengan konsep touring. Budgetnya sudah diinformasikan. Yang belum subscribe dulu channel kita, nyalain loncengnya, dukung terus channel kita. Mudah-mudahan bisa berkembang dan bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa dan bisa bermanfaat, yang penting teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support sampai saat ini. Terima kasih buat dukungannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.